Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan seorang anak muda, didampingi juga seorang anak muda, Bupati Mojokerto yang luar biasa, Gus Bara. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan juga untuk Mas Wakil Bupati. Jadi Gus sama Mas itu kawin kata Neng Lia. Ini luar biasa. Artinya ini kalau mapping kultur itu kultur Mataraman itu Mas. Nah Gus itu kultur Jombang ke Timur. Nah, berarti perkawinan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Neng Lia, lama tidak ketemu saya. Biasanya saya dulu nguntit beliau Gus. Setiap kali ada hari jadi di kabupaten saya pasti nguntit beliau. Karena saya titip, yang lihat titip yang dipesankan Ibu Gubernur sedekah oksigen. Saya titip beliau Gus. Jadi kemana-mana Alhamdulillah hari ini juga saya menemukan acara yang luar biasa. Yang saya hormati Direktur Alas Venus Trawas. Ini saya setiap kali lewat sini saya selalu noleh. Tapi kalau di peta saya pasti nolehnya ini kok ono gambar jelirit iki apa? Ini sebelahnya urutan sosial kok ini gak mlebu apa? Ternyata Pak ADM pinter ini Pak ADM. Ya, tapi untungnya ini juga alhamdulillah tata kelolanya bersama masyarakat jadi satu kesatuan ini luar biasa. Jadi jarang kalau orang pinter buat usaha itu ngajak teman-temannya jarang, biasanya sendirian. Tapi ini luar biasa, Alas Venus Trawas. Tepuk tangan untuk pengelola Alas Venus Trawas. Pak ADM, betah di sini atau mau pindah? Mumpung direktur utamanya itu adik kelas saya. Para pemegang saham, kalau tadi investor ini pemegang saham. Kalau di bursa itu pemegang saham itu luar biasa. Yang sudah bekerja luar biasa sehingga hutan ini kalau saya lihat tetap lestari karena hari ini ada berbagai venue untuk penanaman, sebelumnya juga demikian. Tepuk tangan untuk para pemegang saham, investor yang tergabung di Alas Venus Trawas. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Dan pada hari ini kita disajikan oleh sebuah spasial yang kadang-kadang kita tidak terasa. Ketika kita bangun pagi, kita bangun begitu saja. Padahal kita bisa menghirup oksigen yang luar biasa, yang gratis. Bapak Ibu tahu gratis ketika pada saat COVID, Bapak Ibu yang kena COVID beli. Ternyata biaya untuk membeli oksigen per bulan sekitar 5 miliar. Jadi Bapak Ibu ini gratisan menghirup oksigen yang di sini ada letaknya. Oleh karena itu, ini acara yang luar biasa kita syukuri. Yang kedua, tidak lupa kita selalu aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya berangkat tadi malam Ibu ngecat saya, tolong diwakili Pak Kadis. Saya ada acara dengan Pak Wapres dan Menteri Pertanian di Ngawi, ada panen di sana. Dan ada beberapa agenda juga di sekitar Ngawi, sehingga saya dengan tidak mengurangi rasa hormat atas undangan dari Alas Venus Trawas, sehingga yang hadir Kepala Dinas Kehutanan. Mohon maaf jika ini mengurangi atau kegelisahan teman-teman semuanya. Maksudnya Ibu, ini wilayahnya Ibu Gubernur, karena beliau yang punya takdir sedekah oksigen. Kalau dapat acara seperti ini pasti beliau senang banget. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya ditugasi, ini tugas yang ringan tapi juga agak ribet gitu. Tapi ternyata terlaksana. Sabtu yang lalu saya disuruh Ibu Gubernur untuk mengirim bibit pohon maja. Ini bibit pohon majanya Gus Bara ini. Karena berasal dari telatah Majapahit di Trawulan. Saya ini gimana caranya? Beliau harus bibit yang ditanam pasti harus sempurna, harus besar, harus tinggi.
Sementara kargonya itu yang dibatasi 1,5 meter, Gus. Saya harus bulet cari kargo yang lain supaya bisa 2 meter. Ternyata bisa, ada yang 2 meter. Kita harus kirim lewat kargo sampai ke Balikpapan, oper ke teman-teman saya di Kaltim, itu untuk oper ke IKN, dan yang membuat lubang, yang mengawasi lubang untuk nanam, ini yang luar biasa. Ketika beliau kemarin setelah pelantikan Ketua Dewan Pembina Muslimat NU, yang ngawasi untuk membuat lubang adalah Ketua Otorita, namanya Pak Basuki. Ini luar biasa, ibu menanam, yang nyiapkan lubang Pak Basuki. Ini 9 pohon maja tertanam baik di Taman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di IKN. Dan sampai hari ini teman-teman saya dari Disub Kaltim dan BPDAS di Mahakam merawat pohon tersebut sehingga simbol kejayaan Nusantara itu ada di IKN. Itu adalah seorang Khofifah Indar Parawansa. Tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Jadi beliau menusantarakan Indonesia dengan misi dagang, dengan pohon maja dibawa kemana-mana. Nah, tugas saya harus siapkan Pak Kabid PDSPS siapkan pohon maja, padahal pohon maja tidak bisa sehari 2 hari bisa tumbuh besar. Ini harus sekian 1 tahun bisa tumbuh besar. Bapak sekalian, terima kasih. Jadi Bu Gubernur kemarin menyampaikan, saya sampaikan ke 3 hal. Pertama, aspek ekologi sampaikan, yang penting. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, sampaikan beberapa hal arahan saya terkait dengan disparitas. Yang pertama dengan aspek ekologi, saya terima kasih atas prakarsa ulang tahun yang ketiga Alas Venus ini tetap komitmen untuk membangun tata kelola ekologi dalam konstruksi hutan lestari. Ini yang memang sehari-hari Ibu Gubernur sejak tahun 2022 itu mengirimkan surat kepada semua bupati wali kota, BUMN, BUMD, semua masyarakat untuk menanam. Ibu juga tidak hanya menanam, nanam, rawat, tumbuh, awasi sampai tumbuh besar. Itu yang beliau arahkan. Sehingga di setiap tahun Pak Bupati ini ada evaluasi dari Ibu Gubernur seberapa komitmen masing-masing kepala daerah untuk mendapatkan awarding dari Ibu Gubernur terkait komitmen dari surat Ibu Gubernur yang dikirim ke semua bupati wali kota termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan. Jadi ini sejak tahun 2022 Ibu mengevaluasi semua kepala daerah termasuk pimpinan perusahaan swasta maupun BUMN termasuk BUMD komitmen terhadap misi ekologi penting. Kenapa demikian? Bapak sekalian, mungkin kalau kita bicara karbon, mungkin apa sih karbon? Jadi kita ternyata punya kesepakatan Paris Agreement tahun 2016 yang di Indonesia sampai dengan tahun 2030 itu dibebani target supaya cadangan karbonnya atau emisinya bisa dinegatifkan dengan angka minus 140 juta ton CO2 ekivalen. Dan Jawa Timur mendapat porsi karena hutannya tidak banyak, karena hutannya sedikit. Kalau digambar volunesing itu putih, tidak hijau. Yang hijau itu hanya di Sumatera, Kalimantan, Papua. Di Jawa itu hijau, sehingga dokumen volunesing kita waktu itu sempat direview. Walaupun demikian kita masih tetap punya hutan, walaupun tidak sampai 30%, sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, hutan kita 28,34%. Itu pun kita tantangan kita cukup besar. Pak Bupati, yang lihat, itu tantangan kita masih ada jalan tol Probowangi yang semua itu lewat kawasan hutan. Kemudian jalan arteri nasional dari Pacitan sampai Banyuwangi sebagian besar juga lewat kawasan hutan. Belum lagi PSN, Bendungan, Waduk, apakah Bendungan Tugu, Semanto, Bagong, semuanya kawasan hutan. Ini tantangan, tapi tidak boleh dihindari karena untuk kemasyarakatan rakyat banyak, terutama dalam rangka mendukung proyek besar Presiden untuk swasembada pangan. Ibu Bapak sekalian, Pak Bupati yang kami hormati, pesan pertama ekologi ini penting karena kita punya target minus 1,5 juta ton CO2 ekivalen. Apa sih angka itu? Berarti angka ini ya 1000 ini menjadi salah satu faktor yang nanti menunjang untuk kita bisa minus 1,5 juta ton CO2 ekivalen. Artinya bahwa ketika teman-teman semuanya menanam dan umur pohon itu tidak singkat ketika kita seperti di area industri kita input, outputnya langsung ada. Ini kita input
5 tahun kita baru bisa menghitung karbonnya, berapa yang ditangkap oleh vegetasi, termasuk sampai ke pesisir, itu mangrove. Kebetulan Mojokerto tidak punya laut, berarti tidak mengelola mangrove. Jadi ini yang diamanahkan oleh Ibu Gubernur, sampaikan kepada teman-teman untuk tetap bahwa jangan hanya 1.000, tapi lain kali bisa 2.000, bisa 3.000, seperti arahnya Pak Bupati tadi. Jadi tiada hari tanpa menanam, Nenglia membawa panji-panji sodakoh oksigen. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena dari ekologi kita bisa mengambil manfaat ekonominya. Sehingga hari ini perpaduan ekologi dan ekonomi serta sosial yang sudah terintegrasi dengan baik. Sehingga seperti inilah yang diharapkan Ibu Gubernur ketika kemarin rekomendasi dari DPRD ada 2 indikator kesenjangan ekonomi yang masih disarankan DPRD untuk lebih difokuskan lagi tata kelola pembangunan di Jawa Timur. Terutama apakah itu indeks TAIL atau kurva Lorentz-nya, indeks Gini-nya yang masih melebar sedikit. Nah, seperti ini artinya bahwa para pemegang saham pasti, kalau saya lihat ini kan umurnya baru 3 tahun Pak. 3 tahun, nanti mungkin 2 kali lipat, nanti 6 tahun pasti duduknya miring. Para pemegang investor biasanya duduknya miring sebelah. Kenapa miring? Karena dompetnya tebal Pak. Jadi kalau sudah miring, itu dompetnya tebal. Nah paling kalau bisa lurus enggak apa-apa, isinya kartu, tapi jangan kartu kredit, tapi kartu debit. Jadi ini yang diarahkan Ibu Gubernur pada saat rapat staf kemarin malam, itu di Gedung Negara Gerahadi, di rapat pleno, masing-masing sektor agar lebih fokus lagi pada masing-masing personal yang sudah bisa dilihat di datasen, NIK-nya mereka ada di desil berapa, apakah desil 1, 2 yang itu prioritas, mungkin yang 3, 4 mungkin belakangan. Nah, dilihat para pemegang saham ini seperti apa. Kalau ini bisa diukur perorangan Pak Bupati, insya Allah kita nanti untuk menghitung disparitas kesenjangan dengan indeks Gini-nya itu bisa clear. Sehingga kami harus detail by name, by NIK untuk bisa kita masukkan ke dalam dataset, sehingga kita bisa ketahui siapa saja yang ikut aktivitas di setiap aktivitas pembangunan. Inilah misi ekonomi yang di dalamnya adalah ruang besar ekologi, yang itu semuanya harus kita pertahankan. Karena di dalam ruang besar ekologi ada aktivitas ekonomi yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu punya tadi misi ekologi ini, kalau Ibu Gubernur juga ditambah 1, Pak Bupati, ini misi akhirat. 1 batang pohon adalah air dan oksigen, dan gratis. Ini adalah jariah yang luar biasa. Sehingga saya terima kasih Mas Venus di Trawas ini, yang terus-menerus tadi di video saya lihat ada bibit bambu, itu luar biasa. Tadi ada beringin juga luar biasa. Beringin adalah famili dari Ficus, yang itu semuanya tata kelola perakarannya bisa menjadi catchment area yang luar biasa. Karena di kemiringan, di ketinggian Trawas dan di atas lagi adalah hulunya das berantas, termasuk sini penyangganya. Ini kalau kita bisa merawat itu, 12 kabupaten yang dilalui sungai Berantas, insya Allah mereka aman untuk ketersediaan airnya. Dan kita semuanya harus bersepakat untuk merawat sumber-sumber mata air di Arjuno, Lirang, kemudian sebelah Penanggungan yang dikelola masih Pak ADM, yang di atas kita kelola oleh UPT kami, Taura Raden Suryo. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi hulu yang akan memberikan kemanfaatan kepada generasi kita, penduduk di muka bumi ini, sehingga kita bisa berkehidupan yang sejahtera, yang berkehidupan dalam jangka panjang untuk anak cucu kita. Perlu kami sampaikan bahwa sekalian ada berita yang enggak enak, di 4.400 Puncak Jaya, puncak esnya tinggal 40%. Itu cerita dari Pak Menteri Lingkungan Hidup waktu beliau masih Dirjen Planologi. Karena semua perizinan ditambang dan sebagainya dari Pak Dirjen Planologi, kalau ini tidak ada apa-apa, 2028 es di Puncak Jaya akan habis. Kalau di Puncak Jaya 5.000 mdpl saja habis, apalagi di kita, di Jawa. Yang kita di area sini, ada areanya Pak Bupati, itu ada di ketinggian, kalau di Arjuno 3.339 mdpl. Yang paling tinggi Semeru yang 3676 mdpl.
Ini di bawah 5.000, jauh di bawah 5.000. Sehingga kita menanam adalah untuk keberlangsungan kehidupan umat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, yang paling akhir, jadi terkait dengan misi aspek sosialnya. Kalau demikian, Alas Trawas ini saya lihat manajemen untuk tata kelola usahanya sudah melibatkan sekian para investor, yang itu adalah penduduk sekitar, ini pasti hutannya akan terjaga. Pasti itu. Karena mereka perutnya akan terisi pasti. Kalau sudah perut terisi pasti di sininya pasti otaknya akan ngomong nanam. Itulah aspek sosial yang itu juga menjadi bagian penting dari pendukung indikator kinerja utama Ibu Gubernur itu di aspek kesalahan sosial. Jadi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial ini telah terintegrasi di area Alas Venus Trawas. Tepuk tangan untuk manajemen Alas Venus Trawas yang ini adalah miniatur Pak Bupati yang bisa direplikasi di tempat lain. Bisa direplikasi. Sehingga gimana masyarakat dengan teman-teman yang ada di depan, di pionirnya, dengan teman-teman perhutani bisa mengelola tata kelola area kawasan dengan baik. Mudah-mudahan model ini bisa direplikasi dan di beberapa tempat, terutama di daerah timur yang juga banyak tempat, di daerah Blitar juga banyak tempat bisa meniru seperti manajemennya Alas Venus Trawas. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak terbiasa pantun deh, jadi kalau pantun malah lucu. Jadi pantun saya itu biasanya gini saja, penutup pohon beringin, pohon cemara, pohon mangga, pohon nangka. Itu namanya tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat. Selanjutnya merupakan pemotongan tumpeng.